Santapan Harian Selasa, 6 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Berkatilah kami pada hari ini untuk menyambut firman-Mu. Di dalam terang kasih-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Sahabat Santapan Harian, siapa yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidupnya? Tentu kita semua. Tetapi kehadiran seringkali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang bisa kita sentuh
dengar, lihat, dan cium. Dalam nas bacaan kita pada hari ini, kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu melihat serta mencukupkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang sekalipun saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas, merespon sikap Thomas ketika ia hadir kembali di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus kepada Thomas dengan Yesus saat itu telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kepada kita hari ini pesan itu disampaikan. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu, namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun mendengar firman dan percaya. Tetapi bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Karya Roh Kudus dan firman-Nya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadirannya itulah, kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang kita temui, serta tetap dapat berdiri dengan teguh di atas gelombang kehidupan. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Walau kami tidak dapat melihat Engkau, namun kami meyakini bahwa Engkau ada dan hidup bersama dengan kami. Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami begitu banyak berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih-Mu kami bersyukur. Amin.